Hai, Halo, halo. Hai, Selamat datang selamat datang di Apoteker kita. di apoteker kita. Halo, selamat datang di apoteker kita. Eh, Hari ini kita akan berdiskusi tentang topik obat palsu dengan narasumber yang sangat kompeten. Sebentar, saya invite dulu. Selamat siang, Bu Wit. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wit telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk bergabung bersama kami, membagi ilmunya buat teman-teman semua. Alhamdulillah, nggak sibuk kok hari Minggu, hari Ahad kan ini. Jadi kita lagi santai semua ya, insya Allah ya. Baik, hari ini apoteker kita itu sudah menyelenggarakan Apoteker Key Talks keempat, Bu. Masya Sebelumnya kami membahas tentang pola diet yang sehat. Jadi Ya. buat teman-teman yang 2 minggu lalu belum berkesempatan untuk bergabung, bisa cek di kanal YouTube Apoteker kita. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja, Ibu. Sebelumnya saya izin membacakan CV singkat dari Bu Wit. Aduh, nggak usah kali ya. Oh, nggak usah. Nggak usah dibacain kali ya. Atau Bisa perkenalan langsung kita singkat lihat ya. aja. Bisa langsung lihat ke IG saya di _Buenastuti. Dan ini saya lihat yang gabung adalah teman-teman kita juga. Di sini ada Coach Tika yang udah lama nggak ketemu, ada Mbak Dian ya, Mbak Permata, thank you so much. Bu Nina Hari, thank you udah pada join. Ya, dan ini merupakan topik yang mungkin bukan topik yang populis kali ya. Karena nggak banyak kan orang yang sangat pemerhati terhadap obat palsu gitu. Betul. Kita itu kadang-kadang merasa bahwa obat palsu itu sesuatu yang kita nggak bisa melakukan apa-apa ya, Bu ya. Jadi Nah, itu dia. bukan kita nggak peduli dan kita merasa, oh itu di luar kewenangan saya nih, saya bisa apa sih gitu ya. Ya, Makanya cocok kan judulnya hari ini kita ngobrolin judulnya obat palsu bukan urusan bukan aku, urusanku. gitu kan. Terus urusan siapa dong kalau nggak ada yang ngurusin? Ya, baik Bu, jika tidak berkenan dibacakan CV-nya. Ya udah mau dibacain boleh. Ya boleh. deh. Ya, sekilas tentang Ibu Wit. Ibu Wit merupakan seorang dokter di bidang hukum. Dan saat ini merupakan direktur dan konsultan senior di Inkemaris and Associates, berpengalaman sebagai direktur di Smart Legal, juga di partner di BP Lawyers Counselor, juga pernah bekerja sebagai direktur legal di PT Pfizer Indonesia selama lebih dari sekitar 15 tahun ya Bu. Ya, Nah, betul. yang paling penting, beliau merupakan chairperson dari MIAP atau Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, yang sangat concern terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya obat palsu salah satunya, serta giat sekali advokasi terhadap pemerintah dan stakeholder ya Bu, terkait apa nih upaya-upaya bersama yang bisa dilakukan. Ya, Mbak Neti boleh sedikit koreksi aja untuk Siap. untuk CV saya. Jadi saya di Pfizer itu bukan hanya sebagai legal, tapi juga sempat di Public Affairs and Communication. Benar bahwa saya di sana di Pfizer Indonesia selama 15 tahun. Dan kemudian juga untuk di Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, saya sebagai ketua umum dari tahun 2008 sampai 2017. Tapi setelah itu saya jadi lead advisor dan ketuanya dipegang oleh Bapak Justi Perdana Kusuma. Jadi kalau misalnya saya dibilang sampai sekarang menjadi ketua, enggak. Udah enggak, jadi sebagai ketua penasehatnya aja. Gitu. Sedikit koreksi. Oh iya, siap Bu. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan mendengarkan pemaparan nanti dari Bu Wit, mungkin sekitar 15 menit ya Bu. Wah, Setelah ada itu pemaparan ya.
ini sih sharing aja. Iya, pengennya Nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol Iya. aja untuk dari tentang obat palsu ini. Dan ya teman-teman silahkan bertanya biar kita bisa lebih interaktif. Mohon maaf ya Mbak Neti ya, karena mungkin saya kebiasaan hosting juga, jadi moderator juga, jadinya langsung aja nih. Iya, iya benar. Untuk teman-teman bisa memberikan pertanyaan lewat kolom tanda tanya di bawah atau kolom komen, nanti kita akan bahas bersama. Sip, Silakan. sip. Ya, Ya. ya silakan Kalau Bu. kolom di tanda tanya saya bisa lihat nggak ya pertanyaannya? Bisa kali ya? Atau Saya langsung di bisa chat aja kali kayaknya. ya? Ya, boleh di chat juga. Ya, jadi Saya teman-teman sambil ya, sorot materinya ya, Bu. iya, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Oh. Kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol aja. Jadi teman-teman semua, terima kasih untuk teman-teman di apoteker kita yang sudah mengundang saya untuk siang hari ini berbicara mengenai obat palsu bukan urusanku. Dan sekali lagi saya perkenalkan diri, saya Widya Retnapuri Nastuti. Dalam hal ini saya bisa dibilang bahwa saya merupakan salah satu pengamat untuk peredaran dan bagaimana sih kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang obat palsu dan terutama untuk hak kekayaan intelektual. Dan memang salah satu kiprah yang saya lakukan adalah selain sebagai aktif di masyarakat Indonesia anti pemalsuan, juga disertasi saya untuk lulus dari doktor hukum, saya meneliti mengenai pemalsuan obat. Jadi judul disertasi saya adalah pemalsuan obat merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bukan kejahatan kemanusiaan yang kita kenal selama ini, yaitu kejahatan kemanusiaan yang genocide, pembunuhan massal manusia atau pemberantasan etnis, tapi karena kesehatan itu merupakan hak asasi manusia dan itu juga ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dari negara kita, bahwa semua manusia atau semua warga negara Indonesia berhak atas kesehatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya dan mendapatkan penghidupan yang layak. Ada di pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 45, maka disitulah sebagai dasar bahwa hak atas kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Dan karena itu segala kejahatan yang terlibat menghilangkan hak manusia untuk mendapatkannya bisa dibilang sebagai hak kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bukan kejahatan kemanusiaan, tapi definisi dikategorikan dengan kata-kata terhadap kemanusiaan. Sehingga saya pada waktu disertasi juga mempertahankan apa dasar-dasar yang saya mengatakan bahwa itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan berlanjut kepada kenapa saya juga mengusulkan tema bahwa obat palsu itu bukan urusanku gitu, karena memang didasari dari banyaknya ketidakpedulian masyarakat, bukan hanya masyarakat tapi juga ketidakpedulian berbagai pemangku kepentingan yang sebenarnya kalau berjalan bersama-sama atau bisa memulai dari dirinya sendiri itu bisa memberantas adanya pemalsuan obat ini. Di antaranya pertama kan kalau kita bisa lihat bahwa pemalsuan obat itu kita susah ya membedakan antara obat yang palsu dan yang asli, karena banyak sekali kita sangat awam terhadap apa sih yang mana sih obat yang asli gitu ya. Dan hasil dari riset saya membuktikan bahwa kalau orang itu mencari informasi tentang obat itu langsung kemana? Langsungnya tuh langsung ke ini, betul sekali, langsung ke Google. Ya, langsung ke Google berapa persen itu ya. Kemanakah Anda melapor? Dan di sini hasil riset saya membuktikan bahwa ada ini informasi online 44,5%. Terus posisi kedua orang mencari kepada dokter, bertanya kembali kepada dokter 25%. Nah, apoteker nih, apoteker kan sebagai yang harusnya kita bisa bilang bahwa apoteker itu dewanya obat ya, harusnya apoteker itu paling tahu lah kalau misalnya kita tanya tentang obat. Apoteker itu menempati posisinya justru di bawah kerabat. Jadi orang lebih percaya sama saudaranya atau orang lebih percaya sama temennya ketimbang sama apoteker. Nah, disinilah saya menggelitik untuk teman-teman apoteker untuk gimana caranya merubah survei ini.
Survei ini dijawab oleh 427 orang. Jadi bisa dilihat ya bahwa ada concern yang harus diamatin oleh para apoteker. Kalau misalnya masyarakat menemui kecurigaan, kan ditanya ya, pernahkah saudara melaporkan kecurigaan atas kondisi obat yang saudara beli? Sayang sekali bahwa 92% itu nggak melaporkan. Jadi merasa bahwa nggak perlu melaporkan untuk adanya kecurigaan atas obat tersebut. Ada pertanyaan, saya bilang kalau kecurigaannya tuh lihat dari mana? Kecurigaan dari kemasan yang rusak, kecurigaan dari kadaluarsa, masa kadaluarsa yang sudah habis, terus kecurigaan dari efek samping gitu ya. Dan itu mereka mengatakan bahwa mostly berapa orang nih? 454 orang, 92%-nya mengatakan bahwa nggak melaporkan. Terus apa dong yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memusnahkan tanpa melaporkan dan atau tidak melakukan apa-apa. Jadi kebayangkan, udah tahu ini obat yang kayaknya mencurigakan, kayaknya nggak sesuai sama aslinya, tapi tidak dilakukan pelaporan. Mungkin juga bingung, melaporkannya kemana ya, gitu kan? Melaporkan kemana, terus udah gitu, terus kalau udah dilaporin, nanti kita jadi yang ribet. Biasanya kan gitu, kalau kita ditanya-tanya dari mana gitu ya Bu. Males banget ya ngabisin waktu gitu kan. Nah, ini yang juga menjadi concern gitu ya, karena saya melihat bahwa harusnya ada mekanisme pelaporan yang lebih mudah. Terlebih lagi sebenarnya kita bisa menggunakan pelaporan kayak efek samping obat ya, kan sudah ada tuh mekanisme untuk pelaporan efek samping obat. Harusnya dari situ bisa menjadi trigger atau menjadi opening door untuk orang bisa melaporkan juga dari mana dia bisa mendapatkan obat itu gitu. Jadi dari situ juga bisa di trace, seperti kita lagi men-trace untuk siapa nih yang kena sakit COVID gitu ya. Untuk di trace ini dapat obatnya dari mana? Apakah dapat obatnya dari channel yang asli atau channel yang sah atau channel yang ilegal gitu ya. Dan sayang sekali bahwa kepercayaan masyarakat juga terhadap pemerintah juga sangat rendah gitu, karena kalau dilihat bahwa siapa sih yang harusnya bertanggung jawab terhadap pemalsuan obat ini? Kalau kita lihat dalam hasil disertasi saya ya, dalam kasus obat atau vaksin palsu, saya bertanya menurut saudara siapa yang paling bertanggung jawab? Di sini memang orang bilang bahwa Badan POM yang bertanggung jawab, gitu ya. Itu nomor pertama. Terus kemudian yang kedua adalah Kementerian Kesehatan, ketiga adalah produsen obat. Nah, di sinilah kita bisa melihat bahwa apakah produsen obat itu sudah banyak melakukan sosialisasi. Dan ternyata di hasil riset yang lain mengatakan bahwa enggak gitu, karena produsen obat juga merasa bahwa mungkin kayak garumin air laut untuk melakukan sosialisasi. Walaupun mereka melakukannya gitu, tapi mungkin kurang efektif, dan disitulah yang harus dicari cara bagaimana komunikasi mengenai pemalsuan obat ini harusnya lebih bisa targeted dan lebih ngena gitu ya ke masyarakat, karena bagaimanapun adanya supply untuk obat palsu itu juga tergantung dari permintaan, kan? Hukum demand dan supply ya. Demand dan supply ya. Jadi kalau misalnya supply-nya ada, kenapa? Karena ada demand gitu. Dan ternyata kalau dilihat dari pertanyaan apa sih dasarnya orang itu mencari obat, apa yang pertama kali dilihat adalah harga obat gitu ya, masih dilihat harga obat. Nah, terus kalau orang udah percaya terhadap obat tertentu atau memang diresepkan oleh dokternya obat tersebut, karena harganya itu mungkin dipersepsikan sebagai mahal, maka orang akhirnya mencari harganya yang lebih murah, tapi maunya merek yang sama gitu. Nah, padahal kalau misalnya masyarakat tuh tahu, kan ada generiknya. Betul. Ya kan, walaupun misalnya mencari obat dengan harga yang merek yang sama, tapi bukan merek yang sama, active ingredient-nya aja lah yang sama gitu ya. Paracetamol kan juga brandnya juga banyak banget kan, dan itulah tugasnya apoteker untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi ke masyarakat bahwa
ada loh alternatif. Tetapi juga kan ada kalau di dalam kesehatan, hukum kesehatan itu pastinya sangat sangat diatur sekali ya. Kayak di mana PP 51, terus kemudian di Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa kalaupun mau switch terhadap obat yang lain itu harus ada konsultasi atau ada consent dari si konsumen. Tapi disinilah makanya saya senang sekali diundang oleh apoteker kita ini, sehingga saya mengajak para apoteker juga untuk bisa membantu mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan bagaimana caranya untuk menjadikan kepedulian bersama untuk kita bisa memberantas obat palsu. Dan terutama untuk para ibu-ibu, saya ingin bertanya juga nanti kayak dan mengajak ibu-ibu yang ada di rumah, coba dilihat deh di kotak obatnya. Ada berapa obat yang nggak habis dimakan, nggak habis dipakai gitu ya. Dan dikemanakan obat itu, bagaimana cara pemusnahan obat itu. Dan seringkali yang kita temukan modusnya adalah obat-obat yang sudah nggak terpakai itu oleh para pemalsu digosok, dihabisin gitu ya, ID-nya, tanggal ID-nya dihilangin, terus kemudian dikasih cap yang baru. Atau kalau misalnya memang kemasannya masih bagus, terus kemudian diisi dengan bahan-bahan yang nggak semestinya gitu. Bayangkan kalau misalnya kita pernah menemukan satu kapsul yang harusnya isinya itu isi bahan obat ya, tapi ternyata diisi dengan bahan obat-obat terlarang. Nah itu kan juga nggak aman. Apalagi juga kalau misalnya ada obat diabetes. Obat diabetes kan harusnya menurunkan kadar gula dalam darah ya, tapi ternyata diisi dengan tepung yang akan berakibat bahwa gula dalam darah itu justru akan naik. Nah ini kan membahayakan kesehatan kan, membahayakan kesehatan dan juga bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tapi sayang sekali kita sampai saat ini sangat susah untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa ada kematian karena kasus obat palsu. Makanya tidak menjadi salah satu mungkin perhatian ya kan, kalau misalnya wah ada nih gitu gara-gara obat palsu udah jelas gitu, terus udah gitu ya ada yang meninggal, mungkin jadi orang lagi jadi hati-hati kali ya. Tapi sampai saat ini susah banget untuk menemukan masyarakat atau siapa yang bisa tahu bahwa dia mendapatkan obat palsu. Kalaupun kembali lagi tadi kepada hasil riset, kalaupun dia mendapatkan obat palsu pun juga tidak melaporkan ataupun tidak memberitahukan kepada pihak yang berwenang. Oke, seperti itu ya, sedikit gambaran tentang fakta-fakta seputar dunia obat palsu dan sebenarnya itu adalah urusan kita bersama. Ya, terima kasih Bu Wit pembukaannya. Ada hal yang menarik nih buat saya. Tadi kan Ibu Wit bilang bahwa obat palsu ada karena supply dan demand ya. Yes. Nah, saya pernah nih menangani kasus. Jadi ini kebetulan bukan industri obat sih, tapi industri obat tradisional. Dia produknya ada yang dipalsukan, Bu. Jadi mereka melapor ke kami dan mereka bilang bahwa kami tuh sudah secara jelas membandingkan obat asli dan palsu di website kami sehingga masyarakat dengan mudah akan bisa membedakan oh ini saya belinya obat asli, saya belinya obat palsu. Menurut Bu Wit, ini sesuatu yang positif atau negatif ya? Karena kalau dipikir-pikir, menurut saya, dengan mempublish perbedaan obat asli dan palsu itu, membuat pemalsu juga semakin pandai gitu, Bu. Karena jadi tahu, oh ternyata hologramnya beda nih, kita harus bikin yang lebih mirip gitu. Benar banget. Saya pun punya pengalaman itu. Jadi saya pernah juga mempublish dengan bareng-bareng dengan Badan POM ya, dengan Badan POM untuk kita memberitahu ke masyarakat bahwa ini loh perbedaannya. Kalau kamu menemukan misalnya garisnya itu miring, bukan garisnya lurus gitu ya. Nah terus nggak lama kemudian, seminggu kemudian udah ada tuh yang palsu dengan garisnya miring gitu, udah nggak lagi lurus gitu kan ya. Ya memang selalu setiap action itu selalu ada dua sisi gitu ya, ada dua sisi dan tetapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Justru kalau kita tidak melakukan apa-apa, berarti kita sudah mengaku kalah sebelum kita bertanding.
Justru kita harus melakukan sesuatu. Jadi perbaikan, dan itu yang harus senantiasa dilakukan gitu. Dan bagaimana caranya supaya perbaikan itu juga bisa membantu masyarakat untuk mengidentifikasi. Misalnya, kalau misalnya mereka punya barcode ataupun misalnya punya hotline, harus masyarakat coba kan sekarang udah keren banget kan, tinggal nge-scan. Apakah scan itu langsung ke perusahaannya, atau bisa aja kan scan tapi tidak ke perusahaannya. Dan itu yang harus bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gitu, sehingga memberikan jaminan bagi masyarakat, jaminan bagi pasien untuk yakin bahwa yang dia beli adalah obat yang asli. Itu kan keren banget. Betul. Tapi apakah perusahaan-perusahaan obat juga mau melakukan investasi di situ? Nah, itu kan pertanyaan kepada perusahaan obat ya. Seberapa banyak perusahaan obat yang sudah melakukan itu? Kalau saya ngelihat perusahaan-perusahaan yang di consumer goods sudah banyak melakukan itu kan. Kita bisa scan, terus kita bisa tahu bahwa ini punyanya perusahaan A gitu kan. Tapi sampai di mana perusahaan obat melakukan itu? Karena itu cost-nya juga nggak sedikit ya Bu, jadi pasti banyak pertimbangan. Iya, tetapi kan ada kalau misalnya perusahaan obat memang berusaha untuk kesehatan masyarakat, harusnya juga memikirkan dan menjaga, memproteksi brandnya mereka sendiri juga, tidak hanya untuk brandnya mereka, tetapi lebih kepada juga keselamatan dan keamanan dan kesehatan masyarakat yang mereka sebenarnya ada ya karena masyarakat juga. Ya. Kalau berdasarkan disertasi yang Ibu Wit lakukan, apakah ada penelitian atau survei sebenarnya orang-orang itu dapat obat palsu? Bagaimana sih rantainya, bagaimana? Apakah mereka membeli di tempat yang tidak jelas atau seperti apa? Nah, ini kembali lagi kepada permasalahan yang ada ya Mbak Neti ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu kesulitannya adalah mendapatkan masyarakat yang tahu bahwa dia adalah beli obat palsu sehingga kita bisa trace. Kebanyakan kita nggak bisa. Kalau saya tanya, apakah Anda yakin bahwa Anda tahu bahwa yang Anda beli itu adalah obat palsu? Nggak bisa kan? Karena nggak ada pembandingnya, nggak tahu yang asli seperti apa juga sih. Benar gitu. Dan sedikit sekali yang paham, sedikit sekali yang aware, dan karena juga tidak diberikan mekanisme itu. Bayangkan kalau di luar itu mereka sudah punya kayak barcode, terus di barcode itu bisa mereka trace gitu ya, terus mereka bisa langsung ke perusahaan obatnya, sehingga begitu dia tidak di trace terus tidak terdetek, berarti kan ada ketidakaslian kan. Betul. Dan di situ merupakan salah satu kunci dan trigger utama untuk masyarakat bisa tahu, wah saya mendapatkannya obat palsu. Saya mendapatkannya, atau ini obat cara deteksinya itu pendeteksinya tidak terdeteksi. Atau terdeteksi tapi tidak kepada perusahaan aslinya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus sudah dipikirkan kan. Kayak misalnya kita bisa aja belajar dari perusahaan kartu kredit gitu ya. Kartu kredit kan begitu ada transaksi yang mencurigakan, mereka langsung bisa menghubungi customer-nya. Apakah Anda benar melakukan transaksi seperti ini gitu kan? Itu buat saya itu merupakan salah satu mekanisme protektif yang sangat bisa kita jadikan contoh juga untuk di area obat. Nah, inilah yang perusahaan-perusahaan obat yang harus juga melihat dan berpartisipasi. Jadi bukan hanya urusan pemerintah aja, tetapi semua berkepentingan di sini. Dan juga kita sebagai warga negara juga harus mawas diri kalau beli obat, apalagi obat yang resep, ya jangan di toko obat atau jangan di toko-toko yang tidak berwenang untuk menjual obat-obat resep. Karena obat resep itu secara peraturan kan harusnya dijualnya di apotek dan dilayani oleh apoteker. Bener nggak, Mbak Neti? Iya, betul. Bener ya? Iya. Itu yang masih sulit sekali ya, Bu. Apalagi saya melihat di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, banyak sekali kasus itu obat yang seharusnya dengan resep dijualnya di toko-toko obat biasa. Dan
ternyata setelah ditelusuri itu sumbernya juga dari sales freelance. Jadi hal-hal seperti ini yang masih sulit sekali untuk dihadapi. Mungkin karena juga di daerah itu kadang-kadang apotek itu sangat terbatas ya Bu. Jadi orang-orang mau tidak mau membeli itu dari toko obat tanpa mereka tidak, apalagi mereka tidak terlalu paham tentang obat itu bisa loh dipalsukan begitu. Nah, ini juga komunitas apoteker nih, yang apoteker ini kan yang garda terdepan dengan masyarakat ya. Karena kan kalau misalnya kadang masyarakat juga males ke dokter, karena kan ke dokter nanti akan kena biaya konsultasi lagi. Tapi kan kalau ke apotek ya karena mereka butuh obatnya. Dan kalau mereka butuh obatnya harusnya di apotek tuh, kalau misalnya nih para apoteker itu adalah pelayan, atau dalam arti adalah mereka bisa menservis pasien, menservis masyarakat dengan baik, orang akan kembali nggak ke apotek? Pasti. Pastinya kan. Tapi seringkali kan apoteker nggak ada di tempat. Bener nggak? Ya, bisa terjadi Bu. Iya kan? Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di lapangan, kan? Tadi saya udah menyitir mengenai perusahaan obat, sekarang ke apoteker. Mohon maaf sekali nih, karena memang disinilah koreksi-koreksi yang harus kita lakukan bersama. Juga di masyarakat sendiri, kayak di masyarakat, bagaimana sih cara buang obat yang benar? Apakah dihancurkan? Saya menyarankan, salah satunya trik yang saya selalu lakukan adalah kalau ada obat-obatan yang tidak habis di rumah, ya dirusak blisternya, dirusak packagingnya gitu ya, dirobek-robek, terus kemudian juga obatnya juga dibejek kalau bisa, terus kemudian kapsul-kapsulnya dibukain gitu. Itu yang saya selalu ajarkan ke anak-anak gitu, supaya mereka juga tahu gitu bahwa ini kita adalah cara paling mudah untuk menghindari dari peredaran obat palsu. Ya, betul. Karena sering juga kita menemukan obat palsu itu sudah dalam bentuk strip yang dipotong-potong juga Bu. Jadi orang kan mau beli karena uangnya mungkin terbatas atau mencari harga yang murah, jadi mereka coba 1 tablet, 2 tablet. Tuh, dan pasti ED-nya sudah tidak ada. Bisa jadi itu mungkin dari limbah atau tempat sampah, tempat orang sembarangan buang sampah obat itu ya. Benar banget gitu. Makanya saya kalau misalnya beli obat kan harusnya 1 strip ya, harus 1 strip itu kan ada ED-nya. Jadi saya nggak mau tuh dipotong-potong gitu. Saya harus ngelihat harus ada ED-nya itu, sehingga saya bisa tahu bahwa obat ini masih berlaku sampai dia itu habis. Ya. Jadi ya kan? Sebagian tidak dibuang ya Bu? Ya jangan bagian dipotong-potong. Kalau dipotong-potong itu kan nanti kita nggak tahu ini obat ini belongs Lupa, to which blister gitu kan. Di layar Buit apakah ada pertanyaan yang muncul Bu? Kayaknya nggak ada nih, kayak sepi-sepi aja nih teman-teman, ayo dong. Kayaknya, nah makanya kan ini adalah topik yang mungkin nggak terlalu banyak yang paham gitu, tetapi sangat dekat dengan kita dan sangat memprihatinkan. Karena dari hasil riset yang kita lakukan di masyarakat Indonesia anti pemalsuan, itu setiap tahunnya mengenai obat palsu, mengenai barang-barang palsu itu bukannya menurun, tapi meningkat. Jadi betapa seramnya kalau misalnya kita lagi membutuhkan obat yang asli, apalagi misalnya itu adalah obat untuk penurun kolesterol, obat untuk penurun gula darah, malah kita dapatnya justru obat-obat yang bisa menaikkan gula darah atau menaikkan kolesterol. Jadi kita butuh sekali partisipasi dari masyarakat, tidak hanya oleh apoteker, tidak hanya pemerintah, tapi semua bidang harus bisa berpartisipasi untuk mencegah peredaran obat palsu. Gitu. Betul. Kalau berdasarkan tren datanya Bu, obat-obat yang dipalsukan itu kebanyakan apakah life saving atau tidak ada tren khusus? Kebanyakan sih masih yang obat-obat yang lifestyle ya. Lifestyle dalam arti obat yang orang itu malu untuk ke dokter dan orang mencari sendiri obat-obat tersebut, kayak obat-obat penurun berat badan, obat-obat untuk
Obat disfungsi kuat mungkin. ereksi, obat kuat untuk disfungsi ereksi gitu. Itu yang banyak, dan kemudian juga kayak obat untuk penghilang rasa sakit, asam mefenamic acid ya kan. Ya. Nah itu juga yang banyak dipalsukan. Nah, karena kan obat-obat ini emang obat-obat yang demand-nya tuh banyak, dan makanya kembali lagi ke hukum permintaan ya kan, supply dan demand gitu ya, bahwa kalaupun ada supply pasti ada demand-nya. Makanya jangan mencari obat-obatan, dan ini termasuk obat-obat resep ya, jangan mencari di luar dari apotek, karena obat resep harusnya dijual di apotek. Betul. Kadang-kadang saya merasa mungkin orang yang mencari obat resep itu karena memang mereka butuh. Cuma kalau melihat orang yang membeli obat-obat rekreasional tadi, lifestyle tadi, pendekatannya jadi gimana nih masyarakat yang misalnya nih, gampangnya orang yang beli obat-obat disfungsi ereksi itu kan banyak sekali ya Bu, sepanjang jalan, Asyong atau apa itu, tapi ternyata demand-nya sangat tinggi, dan untuk merich orang-orang seperti itu tuh gimana nih gitu. Ya itu nggak ada namanya bahwa kalau sosialisasi itu sudah selesai saat misalnya suatu kegiatan itu selesai dilakukan, karena sosialisasi itu it's an everlasting activities yang harus dilakukan terus menerus. Sama aja kayak gini lah, sama aja kayak kita ngajarin anak kita. Kan sebagai seorang ibu ya, pengalaman sebagai seorang ibu, ngomongin tentang anak kita kan pasti kan terus kita ngomongin terus, misalnya kayak ayo bangun pagi beresin tempat tidur, bangun pagi beresin tempat tidur, udah sikat gigi belum, kan itu kan terus kita lakukan, harus di-remind terus gitu. Harus di-remind terus. Nah itu sosialisasi itu, atau kan misalnya ayo udah sholat belum gitu, bahkan mungkin sampai mereka udah besar pun juga saya selalu nelpon misalnya ke anak-anak, walaupun mereka udah besar, udah sholat belum gitu, mereka dimanapun selalu tanya udah sholat belum gitu kan. Jadi harus terus saya diingetin terus gitu. Nah ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan ya, banget betul. ada pertanyaan nih, ada luar biasa nih. Mbak Nina Hari, halo. Ini tetangga aku nih. Kalau kita beli obat di pasar pramuka atau toko obat, apakah itu ada apotekernya? Nah, tuh. Aku bertanya malah kalau pertanyaan ini kepada Mbak Neti nih yang tahu, apakah di toko obat itu dan di pasar pramuka ada apotekernya Mbak Neti? Kalau di toko obat, setahu saya enggak ya, karena kan tidak mensyaratkan toko obat itu ada apoteker. Nah, kalau di pasar pramuka bisa jadi ada, karena di sana kan masih ada apotek rakyat di sana ya. Bisa jadi ada, tapi ya menurut saya tetap harus kita lihat-lihat dulu nih tokonya fishy apa enggak. Misalnya dari penampilannya, dari ini ada orang beli apa enggak, lokasinya, mungkin dari situ sih. Ya, untuk Mbak Nina, saya mesti menyarankan untuk kalau beli obat-obatan, jangan di pasar pramuka atau di toko obat. Walaupun mungkin kadang katanya harganya lebih murah, tapi bayangkan ya, satu harga obat lebih murah Rp1.000, tapi kita minum setiap hari. Tapi itu palsu. Itu lebih mahal daripada obat yang harganya lebih mahal Rp1.000, tapi itu berkhasiat dan berefek untuk kesehatan kita. Ya kan? Iya betul. Menarik nih Bu, nyambung ini. Menurut Bu Wit, ada nggak sih kerugian secara ekonomi atau suatu negara nih karena banyaknya obat palsu gitu-gitu, bisa dihitung nggak sih Bu? Karena kan kita menganggap remeh karena obat itu sesuatu yang diminum perseorangan. Tapi mungkin sebenarnya kalau itu banyak, ada socio-economic impact dari si obat palsu ini. Dari masyarakat Indonesia anti pemalsuan, kita bikin survei untuk dampak ekonomi akibat dari pemalsuan. Tidak hanya pemalsuan obat, tapi ada pemalsuan beberapa jenis-jenis barang ya. Dan itu memang sudah kita nilai, dan penilaian itu bukan hanya dari sisi satu bidang aja, bukan dari sisi bahwa ini pembeli obat palsu terus akhirnya dia merugikan perekonomian sekian banyak gitu. Karena kan kembali lagi, kita susah mengidentifikasikan siapa pembeli obat palsu, karena orang juga kita nggak tahu apakah dia membeli obat yang asli atau obat yang palsu. Tapi paling tidak
ada tren atau ada pola yang bisa dilihat oleh para ekonom-ekonom, para surveyor untuk bisa menghitung betapa kerugian akibat pemalsuan obat ini. Dan ini kembali lagi ke pertanyaan dari Bu Nina lagi nih, Bu Nina. Jadi bagaimana ciri obat palsu yang bisa kita pahami untuk kami orang awam? Nah, ciri obat palsu itu paling tidak, kalau kita biasa untuk membeli obat, bandingkan dengan obat yang asli, dan paling tidak pertama harus cari atau beli obatnya di apotek, ya. Apalagi kalau obat itu obat resep. Dan kenapa saya menyarankan di apotek? Karena di apotek itu ada apoteker, ada penanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya suatu hari ada sesuatu, efek samping atau apapun yang terjadi setelah kita minum obat, kita bisa menelpon kembali ke apoteker. Karena apoteker lah secara konstitusi juga adalah pihak yang diberikan wewenang untuk menguasai mengenai obat-obatan. Toh mereka kan juga udah belajar bertahun-tahun tentang obat-obatan, ya nggak Mbak Neti kan? Iya, betul. Dan kalau kita beli ke toko obat, pertanggungjawabannya itu nggak ada. Jadi kalau kita ke pengadilan pun, kita mau menuntut bahwa obat yang kita beli di toko obat itu mengancam atau membahayakan kesehatan kita nggak punya dalilnya. Nggak ada dalilnya untuk bisa menghukum mereka. Tapi kalau kita misalnya ke apotek, itu ada apotekernya, maka kita punya kuasanya, kita punya dalilnya. Gitu. Dan disitulah makanya apoteker harus juga menjaga dirinya, memastikan bahwa obat-obatan yang dibeli di dalam apoteknya itu dari distributornya yang asli. Betul. Jadi integritas supply chain-nya itu sangat penting. Betul. Jadi kalau misalnya di-trace lagi bahwa, oh saya udah beli kok dari distributornya yang asli. Ternyata di dalam package atau di dalam paket-paket yang dikirimkan oleh distributor itu, ternyata di dalamnya itu mungkin terkandung obat-obatan yang tidak semestinya, ya bisa di-trace ke distributornya kan. Iya. Karena ini jalurnya jalur yang asli gitu kan. Karena bisa jadi ada nih kasus-kasus apoteker yang akhirnya mau membeli obat dari sales freelance yang mereka tidak cross check lagi nih sumber-sumber sebelumnya dari mana, hanya karena misalnya penawaran lebih murah atau ada reward yang mereka dapatkan. Reward dapat liburan kemana kalau beli sekian banyak gitu kan, wah gitu. Nah, ini integritas sangat penting banget untuk memastikan bahwa supply chain itu juga bersih dari adanya obat-obat palsu. Nah, Mbak Yanti Batari, thank you so much Mbak. Pertanyaannya, bagaimana tips-tips agar kita tidak salah memilih obat? Yang biasanya kita sebagai orang awam sering tersugesti dengan iklan yang ada di TV. Nah, itu dia tuh. Gampang banget ya kita terpapar sama iklan, gampang banget ya kita tergoda oleh iklan-iklan gitu ya. Nggak cuma di TV, apalagi sekarang di sosial media. Luar biasa iklan-iklannya ya, apalagi kayak obat pelangsing, penurun berat badan, atau obat pemutih ini ya, pemutih, injeksi terus, vitamin C, iya kan? Injeksi vitamin C gitu. Itu banyak banget gitu ya. Dan saya sih menyarankan bahwa kalau misalnya memang harus membeli obat, pastikan punya apoteker keluarga deh, punya deh apoteker yang bisa ditanyakan gitu. Karena apoteker sayang deh ilmunya, apoteker nih kalau nggak ditanya-tanya gitu mereka. Masa nanyanya ke dokter aja? Tanyain ke apoteker. Kalau dokter kan tahu tentang tubuh ya, tentang penyakit, perjalanan alamiah penyakit gitu. Tapi kalau apoteker kan jagonya jago tentang obat. Ya, betul. Ya kan? Bagaimana kontraindikasi obat yang satu dengan yang satunya? Kayak misalnya obat warfarin ya, parafin. Warfarin yang nggak boleh dikonsumsi dengan kita memakan sayuran-sayuran hijau, ya nggak? Iya. Karena bisa mengakibatkan pembuluh darah gitu kan? Iya, pendarahan, betul. Pendarahan kan? Nah, itu kan apoteker tuh yang tahu. Jadi apoteker kan kalau misalnya melihat resep juga akan bertanya kepada dokternya, kenapa nih dok? Kok dikasih obat yang ini dengan yang ini? Padahal ini kan ada komplikasi nih, ada kontraindikasi nih kalau dikasih. Kita sebagai orang awam kan nggak tahu. Nah, itulah gunanya punya teman-teman apoteker, dan itulah saya juga meminta para apoteker untuk bisa lebih dekat lagi dan lebih berkomunikasi aktif kepada para pasien.
Kayak sekarang gitu ya, saya ngelihat orang gampang banget nih, tinggal klik klik klik. Apalagi di masa pandemi gini ya, semua Online. tuh gampang banget online gitu ya, tinggal bisa udah pakai telemedicine, bisa konsultasi lewat sama dokter itu bagi lewat handphone gitu ya, tapi juga bisa mendapatkan obatnya juga gitu ya. Iya, Nah, betul. disitulah mungkin lebih baik kalau misalnya apoteker juga terlibat di dalam proses bagaimana seorang pasien itu mendapatkan obat. Paling tidak misalnya dari apotek itu akan menelpon kembali apakah sudah mendapatkan obatnya, apakah sudah mengerti cara menggunakan obatnya. Jadi mungkin bisa lebih dikomunikasikan lagi sehingga masyarakat tuh merasa punya tempat untuk bertanya. Iya, Kan tadi permasalahannya adalah masyarakat nggak males tahu untuk nih, bertanya. gitu. Ya kan, masyarakat mau Ah, nanya kemana, masyarakat mau melaporkan kemana, ya nggak? mm-mm. Tapi kalau apoteker yang berusaha untuk reach out, berusaha untuk merangkul masyarakat, insya Allah masyarakat tuh menjadi lebih nyaman. Oh iya, kita bisa bertestimoni bahwa saya punya apoteker-apoteker yang saya bisa tanya kapan aja. Iya, iya, Jadi betul. apoteker kita ini sebagai suatu komunitas paling tidak bisa menggiatkan kembali bagaimana apoteker-apoteker bisa berkomunikasi aktif dengan para pasien ataupun masyarakat. Iya, pesan sponsor sebentar, Bu. Monggo, Jadi silahkan. buat yang melihat IG Live ini mungkin kalau ada pertanyaan terkait obat, misalnya ada kebingungan atau apa, bisa reach out kami di apoteker kita, nanti insya Allah akan kami respon dengan baik. Begitu. Sip, aduh senang banget kok kayak begitu. Nah, Ya, pertanyaan selanjutnya, Bu. pertanyaan selanjutnya Dari dari Mbak Mbak Aan Iswanti. Temen Aniswanti. aku nih. Temanku nih dokter gigi nih di Jogja. Ah, Nah, sangat banyak topiknya, sangat dekat dengan kehidupan. Semoga ide tentang barcode sangat bagus. Artinya barcode tersebut menjadi bagian di proses legalitas obat tersebut. Semoga segera terwujud ya, Bu. Amin, amin. Dan saya tahu bahwa Badan POM juga sudah menginisiasikan mengenai proses untuk barcoding dan juga proses mm-mm. untuk Track and tracing, trace. track and trace itu. Dan semoga terwujud. Ya, Mbak Neti kan di Badan POM ya? Amin. Iya, betul, Bu. Itu terus kemudian bagaimana sejauh ini dari Mbak Dia nih efektivitas Badan POM mobile dan ceklik Badan POM dalam memberantas peredaran obat palsu. Nah, saya bisa bilang dari hasil riset saya itu sangat minim. Jadi efektivitasnya belum efektif. Jadi masih sangat menjadi pilihan yang terakhir dari masyarakat untuk ceklik ke Badan POM. Nah, ini yang harus diperbaikin. Gitu. Makanya Karena tadi, mereka tidak tahu ya, Bu ya, tentang ceklik ini. Tidak tersosialisasi dengan baik. Paling tidak begitu. Dan kita bisa lihat bahwa mereka lebih bertanya kepada Mbah Google. Iya, karena itu sangat simpel, jauh lebih simpel dibanding install aplikasi dan masuk ke website Badan POM sebenarnya. Nah, itu. Tetapi kalau misalnya disampaikan gitu ya bahwa ini adalah informasi yang lebih akurat gitu dengan nggak cuma menunggu masyarakat untuk call, tetapi harus ada aktivasi tertentu sehingga ceklik ini menjadi acuan oleh masyarakat. Kalau mereka ragu tentang obat, mereka akan tanya ke ceklik Badan POM lebih dahulu daripada misalnya ke Google. Oke lah ke Google gitu, tapi mungkin yang kedua gitu kali ya, terus ke ceklik Badan POM. Karena sekarang orang masih bertanya ke teman. Ya. Ngikutin obat teman kadang-kadang kan. Ngikutin obat teman. Padahal kan belum tentu cocok. Belum tentu sama, iya. Belum tentu sama, benar sekali gitu kan. Nah, ini lagi ada pertanyaan dari Deli Ram. Jika konsumen sendiri masih belum bisa membedakan obat palsu, bagaimana pihak-pihak terkait, misalnya aku melakukan survei sebaran obat palsu karena penjual belum tentu terbuka. Oke, bagaimana kita melakukan surveinya? Yang survei bukan saya, tapi ada survei dari pihak-pihak pensurvei ya. Dan mereka melihat pertama dari persepsi masyarakat tentang bagaimana sih masyarakat itu persepsinya terhadap obat. Membeli obat itu bagaimana. Jadi dari perilakunya dilihat
Kemudian dengan perilaku tersebut maka bisa diambil beberapa asumsi-asumsi sehingga hipotesis-hipotesis yang terus kemudian divalidasi hipotesis tersebut. Itu yang saya dapatkan ya dari para pensurvey, cara untuk mensurveynya. Jadi kan kalau misalnya persepsi orang terhadap suatu barang, misalnya kayak oh barang yang A lebih bagus daripada yang B, kecenderungan dia untuk membeli barang yang A pasti kan akan ada ya. Contohnya gini, kayak tadi saya bilang bahwa persepsi masyarakat untuk membeli obat itu masih didorong oleh harga. Harga, betul. Bukan oleh brand, bukan oleh khasiat, dan bukan oleh peresepan dari dokter. Jadi seringkali udah diresepin sama dokter, tapi terus dia bertanya lagi ke teman-temannya. Sering gitu kan ya Mbak Neti? Iya betul, kayak beli yang lebih murah di mana ya gitu. Exactly. Beli yang lebih murah di mana ya gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, dengan persepsi tersebut, berangkat dari persepsi itu, maka secara hipotesis bisa disimpulkan bahwa dia akan mencari secara behavior masyarakat atau behavior perilaku dari seseorang akan terdorong untuk mencari sesuai dengan apa yang dipersepsikan. Demikian ya, semoga tidak meragukan ya. Ini Mbak Dedi atau Mas Deli? Thank you for the question. Oke, terus Yanti Batari, bagaimana tips-tips pintar dalam memilih obat di mana sebagai orang awam kadang tersugesti dengan iklan? Tadi udah ya, kita udah jawab ya. Tips-tipsnya adalah tadi. Kembali lagi, tipsnya adalah beli obat itu harus di tempat yang berwenang untuk membeli obat. Itu pertama kali lah ya, supaya kita tidak terpapar dengan kemungkinan kita mendapatkan obat yang tidak asli atau obat yang sudah kadaluarsa atau obat yang tidak mengandung zat-zat yang aktif yang harusnya bahan obat yang seharusnya kita dapatkan. Terus kemudian juga jangan juga gampang dengan tersugesti dengan iklan di TV. Ingat ya, bahwa obat itu adalah bahan kimia yang kita masukkan di dalam tubuh. Yang terlebih penting adalah menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang sehat. Pencegahan, promotif, preventif itu lebih baik daripada kuratif, daripada kita minum obat. Benar kan ya Mbak Neti ya? Iya. Dan mungkin menambahkan satu lagi, jangan mudah percaya dengan klaim yang berlebihan, Bu. Karena ada tren di masa pandemi ini, orang itu berlomba-lomba membeli obat atau suplemen kesehatan atau herbal yang mereka itu mengklaim, oh ini bisa menangkal COVID, bisa menyembuhkan COVID dan sebagainya. Padahal kan kalau mereka mau bertanya dulu atau mencari info lebih lanjut, akan sangat mudah tahu bahwa itu tuh aneh, sangat fishy iklannya gitu. Bener banget gitu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kalau herbal itu kan belum dikategorikan sebagai obat kuratif ya. Betul. Jadi kan nggak bisa diklaim bahwa obat herbal ini adalah mengobati atau menyembuhkan gitu ya. Karena dan mereka hanya memelihara ya Bu. Benar sekali. Jadi teman-teman semua ingat ya bahwa herbal itu tidak menyembuhkan, tetapi hanya memelihara kesehatan kita, kayak misalnya menambah stamina kita gitu. Jadi jangan terkecoh dengan klaim-klaim yang sangat hiperbolis. Itu adalah bagian dari marketing. Iya. Yeah. Kita jangan mudah untuk tergoda oleh iklan-iklan itu. Jadilah masyarakat atau jadilah orang yang lebih kritis untuk bertanya apakah benar. Masa ada satu obat yang bisa mengobati kanker, tumor, ambeien, segala macam jadi satu gitu, jadi satu lembar itu satu obat, banyak banget satu obat. Satu obat bisa ngobatin kayak ada puluhan penyakit. Asam urat, tumor, kanker, betul. Nah ini, bagaimana nih? Bu Nina, bagaimana dengan obat seperti penurunan tekanan darah, penurunan asam urat dengan tidak pakai resep karena udah rutin diminum? Nah, ini benar. Obat-obat yang untuk penyakit kronis ya. Ini kan penyakit kronis nih, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol. Itu adalah penyakit kronis di mana kalau kita sudah terkena, maka kita harus seumur hidup untuk meminumnya karena itu mengkonsumsinya karena itu
termasuk dan di metabolisme tubuh kita. Dan saya menyarankan harus ada cek rutin kepada dokter. Jadi kalaupun misalnya cek rutinnya itu ya nggak 3 bulan sekali lah, mungkin cek rutinnya 6 bulan sekali gitu ya. Tapi kita tetap butuh obat itu setiap bulan ya. Dan kalau setiap bulan, makanya saya menganjurkan harus punya apoteker yang kita kenal. Sehingga apoteker itu bisa menjadi apoteker keluarga. Kapan kita butuh, kita bisa menelpon yang bersangkutan gitu. Nah ini makanya komunitas apoteker kita ini bisa diajak nih. Ini salah satunya nih ada di depan saya nih, Mbak Neti nih. Itu Mbak Nina, langsung aja jadi ini Mbak Neti nih, jadi apoteker keluarga gitu. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Dian. Fenomena membeli obat secara online. Resikonya seperti apa sih? Apakah sudah ada regulasinya? Untuk saat ini regulasinya belum ada untuk pembelian obat secara online, tetapi setahu saya Kementerian Kesehatan sedang menggodok regulasinya itu tentang apa ya judulnya tuh farmasi online ya kalau saya nggak salah. Tetapi di situ ada beberapa resiko mengenai privacy atau data privacy ya. Karena kesehatan kita adalah merupakan salah satu rahasia pribadi yang seharusnya dijaga. Dan seharusnya kan dijaga oleh orang-orang yang mempunyai akses terhadap itu. Misalnya akses kayak dokter. Jadi kan bayangin kalau misalnya orang tuh tahu kita tuh sakit apa gitu ya. Terus kalau orang mau jahat sama kita, kan bisa aja diganti obatnya gitu kan. Nah, ini sangat krusial terhadap rahasia diri kita. Jadi saya melihat apa yang praktek yang sekarang udah lebih baik yang saya lihat dari para perusahaan telemedicine kayak Alo Dokter Gomed ya. Karena saya melihat pada waktu mereka mengirimkan obat tersebut kepada pasien itu di-seal, ditutup dengan rapih ya. Ditutup dengan rapih dan bahkan si ojeknya itu tidak tahu apa yang dikirimkan, obat apa yang dikirimkan. Nah, itu penting sekali ya kan? Karena kalau sampai orang lain tahu obat apa yang dikirimkan, itu kan bisa berbahaya. Betul. Jadi itu bukan informasi yang kayak misalnya gini nih, emang kita mau orang lain tahu kita tuh sakit apa? Kan enggak kan? Itu adalah rahasia pribadi kan? Iya, betul. Dan itu adalah rahasia pribadi dan salah satu resiko terhadap online itu adalah kerahasiaan pribadi yang tersebar. Nah, itu yang menjadi salah satu bahaya dan yang seharusnya dijaga oleh pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap informasi tersebut. Gitu Mbak Dian, insya Allah menjawab pertanyaannya dan insya Allah pemerintah cepat untuk membuat regulasinya. Ada satu pertanyaan masuk Bu di Q&A saya. Oke. Nih, bagaimana pendapat Ibu Wit terkait program BPOM yang baru disosialisasikan, yaitu terkait BPOM Mobile untuk pelaporan obat palsu dari Nakes. Jadi Nakes. Badan POM itu sedang mengembangkan suatu aplikasi. Kalau tidak salah sudah disosialisasikan kali ya, karena saya beda deputi jadi kurang paham. Itu untuk melaporkan obat-obat palsu tapi oleh Nakes, Bu. Menurut Bu Wit akan efektif atau seperti apa? Suatu sosialisasi, suatu program hanya akan menjadi efektif kalau dirasakan bermanfaat oleh target dari yang dituju oleh program tersebut. Ini contohnya aja, Mbak Neti sesama di Badan POM, tapi juga nggak tahu apakah sudah tersosialisasi atau belum, ya nggak? Karena tidak tahu detailnya. Nah kan, bagaimana masyarakat yang lebih luas lagi di luar dari Badan POM bisa tahu ini? Dan bagaimana sosialisasinya dilakukan? Itu benar-benar butuh suatu strategi, suatu perencanaan atau suatu perancangan agar sosialisasi itu bisa kena kepada masyarakat yang memang tertuju terhadap program tersebut, yaitu kepada nakes-nakes ya, tenaga kesehatan. Bagaimana dan apakah mudah untuk dilakukan oleh para tenaga kesehatan tersebut. Jadi kalau suatu program itu kalau dikatakan efektif atau enggak tergantung dari bagaimana si target itu bisa menerimanya, terus kemudian mengaplikasikannya dan memandang itu bermanfaat.
Kalau Betul. itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat dia mudah untuk melakukannya, pasti dia akan terdorong untuk bisa melakukan itu terus. Dan akan jadi habit ya. Iya, kan menjadi habit. Apalagi kalau Mm-mm. sudah mengetahui manfaatnya. Dan ada respon. Seringkali ya, ada Mm. program bagus nih. Ini website untuk pelaporan, tapi nggak ada respon. Oh, Jadi orang malas nggak? jadi Sama aja males gini. Jadi males selanjutnya kan? lapor lagi ya. Malas kan? Sama aja kayak misalnya gini, kita punya temenan banyak nih di Instagram. Tapi kalau misalnya nggak ada respon, nggak ada yang like, gitu, kita malas kak untuk posting-posting. Malas dong, Nggak semangat ya. nggak semangat kan, gitu. Tapi kalau misalnya ada yang respon, terus apalagi kalau misalnya kita like kepada postingan orang, terus dari si orang itu merespon balik, seneng nggak? Seneng kan? Betul, karena merasa Kita ada kan ini interaksi, ada diperhatikan interaksi, gitu. diperhatikan, ada interaksinya itu. Dan kalau ada program tapi tidak ada interaksi, ya tidak ada gunanya. Kembali lagi, program itu akan efektif kalau ada manfaatnya, dirasakan manfaatnya oleh si penggunanya, si usernya, terus kemudian mudah oleh si penggunanya untuk melakukannya, dan juga ada responsnya dari si pemilik program itu kepada si penggunanya. Betul. Mudah itu mungkin yang sangat perlu digarisbawahi ya Bu, karena kan apa gunanya kalau ada sistem, tapi merepotkan nakes. Mereka kan sudah banyak nih pekerjaannya, terus dibebankan lagi, harus lapor nih, ternyata setelah dipakai ada banyak step yang rumit misalnya. Iya, apalagi nih ya, kalau misalnya kita tahu nih, nah ini lagi ada azan ya. Semoga nggak mengganggu. Apa namanya, kalau di puskesmas gitu ya, di puskesmas itu kan mereka sekarang ini banyak banget aplikasi-aplikasi pelaporan yang harus mereka lakukan. Harus buat minta ke BPJS gitu kan untuk pengembalian gitu. Belum lagi ada pelaporan mengenai efek samping, belum lagi ada pelaporan mengenai misalnya ibu dan anak gitu kan dari posyandu. Banyak kan? Dan itu aplikasinya beda-beda. Iya, itu salah satu PR, betul Bu. Harus ada Integritas, iya. harus terintegrasi dan interoperable gitu. Itu gimana caranya, itu merupakan tantangan sih untuk di dunia kesehatan kita. Dan sistem informasi kesehatan di Indonesia itu masih sangat terpecah-pecah. Iya, betul. Bu Wit, izin, sebenarnya ini diskusinya sangat menarik, tapi takut nanti terputus karena 1 jam. Apakah ada closing statement mungkin 1 menit? Silakan. Oke, 1 menit. Baik, jadi mengenai obat palsu, jangan berpikir bahwa ini adalah bukan urusan kita, tetapi ini adalah urusan kita bersama. Justru ini adalah urusan kita bersama, dan gimana caranya supaya kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara bisa melindungi diri kita sendiri dari terpaparnya ancaman obat palsu yang berada di sekitar kita. Dan mulailah dari diri sendiri untuk memperhatikan bagaimana kita bisa mendapatkan obat yang asli, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, dan aktiflah melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa menjaga diri kita, seperti misalnya melakukan pelaporan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dan yang paling penting adalah kalau bisa punya apoteker keluarga. Itu. Noted Bu. Terima kasih Bu atas sharingnya. Mungkin lain kali kita bisa membahas lebih lanjut di kesempatan selanjutnya. Terima kasih buat apoteker kita, dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah memantau acara ini, dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup aktif. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan follow terus apoteker kita dan juga Instagram saya di Wits Bu Enasuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dengan apoteker kita untuk berdiskusi bersama tentang obat palsu. Mengikuti pesan Bu Wit, jangan lupa untuk selalu hati-hati dalam membeli obat dan makanan, terutama ketika membeli obat itu pastikan berkonsultasi dengan apoteker. Teman-teman bisa berkonsultasi di apoteker kita, bisa DM atau bisa komen di post kami, insya Allah akan kami balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.